slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Di luar ekspektasi, Marco Bezzecchi malah butuh bantuan Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi menghadapi tes MotoGP Qatar 2024 yang digelar pada 19-20 Februari dengan kekhawatiran, dari tes-tes yang sudah dilakukan di Valencia dan Sepang, Marco Bezzecchi masih mengalami kesulitan adaptasi dengan tunggangan barunya, Ducati Desmosedici GP23. Padahal tes di sirkuit Lusail ini menjadi tes pramusim MotoGP terakhir, sebelum Marco Bezzecchi memulai balapan perdana musim ini. Bahkan bukannya memimpin tim, kini situasi Bezzecchi malah berbalik dan tertinggal dari rekan barunya, Fabio Di Giannantonio. Aku tak tahu apa yang bisa diharapkan, tujuanku untuk lebih baik daripada Malaysia, tentu. Karena aku kesulitan sekali di sana, terutama hari terakhir, ungkap Bez, dilansir dari Paddock GP. Jadi aku ingin kembali dan jadi kencang. Kami bekerja keras di rumah, menganalisis data, semua, dan kami berencana melakukannya di sini. Aku menunggu tes yang positif, tegas pembalap bernomor 72 ini. Sebelumnya murid Valentino Rossi tersebut dianggap bakalan memberikan bantuan ke Di Gia di musim 2024. Namun yang terjadi kini justru sebaliknya, karena Bezzecchi lah yang menggantungkan semuanya dari data sang rekan setim. Permasalahan utama pembalap asal Italia tersebut adalah pengereman dengan tunggangan barunya. Semua masalah kurasakan di motor. Untungnya aku bisa melihat data mereka, ungkap Bezzecchi. Bagiku sangat sulit mengerem dan membalikannya. Pengereman mempengaruhi kecepatan, dan jika pengereman bagus maka semua lebih mudah, jelasnya. Kru tim VR46 dibantu dengan Ducati pun sudah menyiapkan beberapa hal untuk membantu Bezzecchi mengatasi masalahnya. Kami ingin membalikkan semua dan membuat rencana bagus untuk di sini. Tentu ini tes berbeda, trek berbeda, karena balapan perdana juga di sini. Jadi kami akan bekerja lebih untuk balapannya, lanjutnya. Iya, Di Gia, sangat kencang dan aku bisa melihat datanya dan mempelajari kenapa ia lebih baik dariku. Treknya sangat cocok dengannya. Ia menang tahun lalu jadi sangat penting mencoba dan belajar darinya. Aku memiliki feeling bagus dengannya, tuntasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dovizioso, adik Valentino Rossi datang ke Honda sebagai pemimpin, lebih sangar ketimbang Marc Marquez. Ex-pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso ikut mengomentari kepindahan Luca Marini ke Honda. Luca Marini tahun ini mengikuti jejak kakaknya, Valentino Rossi. Pembalap asal Italia itu memilih bergabung dengan tim pabrikan Honda menggantikan posisi Marc Marquez. Terkait kepindahan Marini tersebut, Andrea Dovizioso menilai bahwa sang pembalap bakal membantu Honda kembali bangkit. Saya belum pernah berbicara dengan Luca, setidaknya sejak dia menjadi pembalap HRC, jadi saya tidak punya masukan pribadi darinya, tutur Dovi pada Sky sebagaimana dilansir dari Crash.net. MotoGP telah banyak berubah sejak 2009. Dari apa yang saya tahu tentang dia, menurut saya dia sangat metodis, tepat. Dan ini tentu saja merupakan karakteristik yang dapat membantu dalam pekerjaan besar yang akan dilakukan di HRC. Ini tentu akan membutuhkan waktu, lanjutnya. Selain itu, Dovi menilai keputusan Marini pindah ke tempat baru ini jelas sesuatu yang besar. Tapi, itu akan memberinya jalan karir baru sebagai seorang pemimpin. Mengingat, seorang pembalap satelit memiliki posisi yang didengarkan oleh tim dan bisa menuntun perkembangan motor sesuai arah yang diinginkannya. Saya percaya bahwa meninggalkan tim yang dibelanya adalah pilihan yang kuat bagi Marini. Ia memiliki motor yang kompetitif dan ia tahu bahwa ia bisa meraih hasil yang sangat bagus. Ketika Anda memilih untuk bergabung dengan tim pabrikan, itu karena, menurut saya, Anda benar-benar ingin mencoba mengambil jalan lain, sebagai pemimpin. Jika Anda adalah seorang pembalap resmi, Anda adalah salah satu pemimpin. Anda bisa menciptakan ruang Anda sendiri dan sebuah jalan bisa dibuka untuk Anda, yang jika semuanya berjalan dengan baik, akan lebih baik lagi di masa depan. Ini adalah pertaruhan yang penting, tetapi itu bisa terjadi, terangnya. Luca Marini saat ini memang tengah membantu Honda mengembangkan motor ke arah yang lebih baik. Pabrikan asal Jepang itu pun berharap mereka bisa tampil kompetitif di tahun 2024 dan kembali ke jalur pemenang di paruh kedua musim ini. I don't ever slow up, no
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Masukan Zarco dan Marini penting buat Honda kejar Ducati. Livery baru dilahirkan, Marc Marquez dilupakan. Honda diperkuat dua mantan pebalap Ducati di MotoGP 2024, Luca Marini dan Johann Zarco amat didengar masukannya. Alhamdulillah, kemarin tim Repsol Honda resmi meluncurkan livery spesial untuk Luca Marini dan Joan Mir, dibalut dengan perpaduan warna yang sempurna dan melahirkan era baru setelah kepergian Marc Marquez. Honda berpikir maju dan lebih mementingkan rider yang berpengalaman. Sebelumnya, Honda kurang sip dalam beberapa tahun di MotoGP. Pada musim lalu, mereka cuma sekali memenangi balapan saat Alex Rins menjadi juara di MotoGP Amerika Serikat. Selain pencapaian itu, Honda cuma sekali mendapat podium tambahan, Marc Marquez yang finish ketiga di MotoGP Jepang. Performa buruk Honda itu yang membuat Marc Marquez akhirnya pindah ke Gresini Racing. Marini akhirnya yang dipilih untuk menjadi pengganti Baby Alien. Di tim satelit, LCR Honda mengganti Alex Rins dengan Johann Zarco. Marini merupakan mantan pebalap tim VR46 Racing. Sementara itu, Zarco ex-jagoan Pramac Ducati. Oleh karena itu, rider LCR Honda lainnya, Takaaki Nakagami, menegaskan bahwa pengetahuan Marini dan Zarco memang sangat penting untuk membantu Honda mengejar Ducati. Ini sangat penting, komentar dari Zarco dan Marini, karena mereka datang dari tim pemilik motor terbaik, Ducati, kata Nakagami di Crash. Jadi, ya, yang menjadi perbedaan besar antara Ducati dan Honda, kami sudah melakukan rabat besar dan mereka memberi petunjuk, Ducati melakukan ini, Honda melakukan ini. Jadi, mekanik Honda mencoba untuk mengerti agar bisa mendapat informasi dari dua rider ini untuk mencoba konsep berbeda atau ide berbeda untuk masa depan. Tapi, ini sangat penting juga untuk diri saya, ini sangat menarik, apa yang menjadi perbedaan dari dua motor ini. Tapi, pada beberapa area mereka bahagia mengenai performa mesin sebagai contoh. Tapi, ya mengenai cengkeraman ban belakang dan juga stabilitas, kami masih kurang, kata dia menambahkan. Selain itu, Luca Marini dianggap lebih berpengalaman dalam merombak RC213V. Dia seperti seorang mekanik lebih dari Marc Marquez, ujar Johann Zarco. Ini Pedrosa kagum, hasil tes pramusim MotoGP 2024 Marc Marquez meradang, klarifikasi salah paham soal anggapan kecelakaan. Pembalap Gresini, Marc Marquez, menjelaskan anggapan awal bahwa dia terjatuh pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, ternyata salah. Meskipun tampilan waktu menunjukkan bahwa Marquez mengalami kecelakaan pertamanya di Ducati pada hari pertama tes Sepang, ia kemudian mengungkapkan bahwa hal itu tidak terjadi. Sebuah pesan pada waktu resmi menyebutkan Marquez terjatuh di tikungan 15, di tengah-tengah hari pertama tes pramusim MotoGP 2024. Di tikungan terakhir, mereka menyebutnya kecelakaan, tetapi itu bukan kecelakaan, ucap pemegang 8 gelar juara dunia itu menegaskan seperti dilansir dari Crash. Itu adalah masalah teknis, saya masuk ke dalam kerikil, tetapi lurus, bukan tabrakan. Selain itu saya punya masalah di tikungan 9, saya masuk ke dalam paddock, ada beberapa trik dengan Ducati yang mereka jelaskan kepada saya berkata, apa yang terjadi di sana? Mereka menjelaskan kepada saya sesuatu yang perlu saya pelajari, saya memiliki kepercayaan diri, saya mengatur kecepatan, dan saya mendapatkan momen itu, ucap pembalap 30 tahun itu. Dia menambahkan dalam sebuah wawancara dengan Dorna. Tidak, itu adalah kesalahpahaman. Kecelakaan itu bukan kecelakaan kecil. Itu hanyalah masalah lain pada motor. Lalu saya berhenti lagi. Itu akan tiba, terjadi kecelakaan. Tetapi ini bukan harinya. Bos Ducati Corse, Gigi Daligna terlihat di garasi Gresini saat tim dan staf teknis pabrikan bekerja untuk memecahkan masalah teknis yang berulang kali menghantui Marquez pada hari pertama tes pramusim. Salah satu rahasia Ducati adalah mereka merawat semua motornya, kata Marquez. Tentu saja para pembalap pabrikan, mereka akan lebih banyak berada di dalam garasi. Namun, jika Anda punya masalah, mereka akan mengurus semua pembalap. Ini adalah salah satu rahasianya, ini adalah cara untuk belajar, untuk memperbaiki masalah semua motor.
Tes pramusim MotoGP 2024 pada hari pertama Marquez di Sepang tidak berjalan mulus. Dia menjadi yang tercepat ke-9, tertinggal 0,670 detik dari pembalap tercepat hari pertama tes, Jorge Martin, Prima Pramac, dan mengalami beberapa masalah teknis. Hari ini adalah hari yang sibuk, hari yang aneh. Kami, bersama tim, mempunyai banyak masalah, aku Marquez. Tetapi hal baiknya adalah tim bereaksi dengan baik, mereka memperbaiki segalanya. Tetapi segala sesuatu yang bisa saja terjadi hari ini. Kami tidak dapat bekerja dengan baik. Pada jam terakhir sore hari adalah saat kami melakukan beberapa putaran berturut-turut, kami mulai merasa lebih baik dengan motornya. Yang terpenting, ini adalah hari pertama pengujian, dan tim bekerja dengan baik dan memperbaiki masalah dengan cara yang sangat profesional. Hari ini saya berlatih sedikit dengan sandaran kaki, itu adalah hal yang paling membuat saya tidak nyaman. Ada rencana untuk meyeting setang, tetapi tidak ada waktu. Kami mengerjakan rem belakang, mungkin saya bisa meningkatkannya di sana, tutur pembalap Spanyol itu. Rem depannya juga, kami banyak mengerjakannya. Ini adalah salah satu poin di mana saya paling memperhatikan perasaan itu. Ini memahami cara berkendara, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan motornya, bagaimana motor bisa beradaptasi dengan saya, ujar Marquez. Motornya sangat berbeda. Pada akhirnya, bagi seorang pembalap, ketika Anda berkendara dengan baik di suatu sirkuit, itu akan baik untuk motor apapun. Ketika Anda berjuang, saya berjuang di sini di Malaysia dalam sejarah saya, perasaannya berbeda. Salah satu perbedaan utama sejak Marquez berpindah dari Honda ke Ducati adalah kemampuannya untuk berbagi data di antara 8 motor, yang banyak di antaranya diperkirakan akan bertarung di depan. Untuk membandingkan dengan Ducati lainnya, di beberapa tikungan saya sama, di beberapa tikungan saya agak lambat, kata Marquez. Sekarang, saya perlu menyesuaikan diri dan memahami apa yang mereka lakukan. Anda selalu mencari lap berkualitas tetapi hari ini saya tidak mampu melakukannya. Itu adalah ritme pertama. Ini adalah hari pertama, saya punya 2 hari lagi untuk beradaptasi dengan motor. Dengan Honda, datanya terbuka, tetapi untuk memiliki lebih banyak motor, hari ini saya tidak membandingkan, hanya 1 lap dengan Jorge Martin, hanya untuk memahami apa yang dia lakukan karena dia adalah Ducati tercepat. Tetap saja, saya berada sangat jauh di beberapa bagian trek. Saya mulai mengerjakan pengaturannya dan tidak mengkhawatirkan yang lain. Saya berkendara dengan setup standar Ducati. Saya tidak menyentuh apapun. Sementara itu, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, tidak akan melanjutkan sesi pada hari kedua tes pramusim karena mengalami kecelakaan. Fernandez menambah jumlah pembalap yang tidak menyelesaikan sesi setelah Franco Morbidelli juga dipastikan tidak turun pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia dan sirkuit Lusail, Qatar setelah kecelakaan pada tes privat di Portimao, Portugal. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.